Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester mata kuliah Etika Profesi IT dengan dosen pengampu Ibu Nurmainin Dali Munte, Eskom MKes. Di sini kami akan membahas mengenai kasus pelanggaran hak cipta software di Indonesia. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu Aklita Evelina, Desi Cahyanti, Devi Safira, Ega Dwi Lestari, Fadilatul Juniarti, Revilia Zafa, dan Sela Anissa. Yang pertama yaitu mengenai landasan teoritis dan yuridis hak cipta program komputer. Program komputer sebagai salah satu dari hasil ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengaturannya mengikuti hasil karya cipta lainnya. Program komputer sebagai suatu karya cipta dilindungi dan diatur dalam pasal 12 UU HC. Ketentuan hak cipta pada program komputer baru muncul dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan dipertahankan dalam UU HC. Contoh bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembajakan, plagiat, peniruan, dan penyebar luasan tiruan-tiruan kepada masyarakat. Sedangkan menurut Microsoft, ada 4 macam bentuk pembajakan software, yaitu pemuatan ke hard disk, soft lifting, pemalsuan, dan download ilegal. Selanjutnya, menurut GM Cavendish, karya-karya yang tidak dapat dilindungi dengan hak cipta yaitu yang pertama judul, yang kedua ide dan informasi tidak merupakan bagian yang dilindungi hak cipta, yang ketiga sinopsis atau ringkasan, yang keempat plot, alur atau isi cerita, sebab plot disamakan dengan ide, yang kelima slogan iklan, yang keenam nama samaran, dan yang terakhir karakter aksi. Selanjutnya, MUI telah menetapkan fatwa dengan nomor 1 tahun 2003 tentang hak cipta dan fatwa nomor 1 tentang haki yang berbunyi, setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta merupakan kezaliman yang hukumnya haram. Hal itu dipaparkan oleh Ketua Komisi Fatwa MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dalam Al-Quran juga telah dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'saw fil ardi mufsidin, yang artinya, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Rasulullah juga sangat mencela segala tindakan yang bisa merugikan hak orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak boleh membahayakan atau merugikan diri sendiri, dan tidak boleh pula membahayakan atau merugikan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ubadah bin Samit. Selanjutnya yaitu hak-hak atas karya cipta digital. Pemilik dan atau pemegang hak cipta di internet memiliki hak-hak eksklusif yaitu sebagai berikut. Pertama, hak menggandakan karya cipta atau the reproduction right. Hak cipta memberikan hak-hak eksklusif kepada pencipta untuk menggandakan dan memberikan izin kepada pihak lain melakukan hal yang sama. Menurut UU HC, reproduksi atau perbanyakan dalam penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substitusional dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihan wujud secara permanen atau temporer. Yang kedua, membuat karya derivatif atau the adaptation right. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pemilik karya untuk membuat karya turunan atau derivative work atas karya cipta yang telah dibuatnya. Karya derivatif adalah suatu karya baru yang terwujud karena didasarkan pada karya sebelumnya yang telah ada. Hal ini dapat berupa revisi dari karya hasil, terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, atau dapat berupa sebuah karya yang disusun, diubah, ataupun diadaptasi menjadi bentuk lain. Yang ketiga, hak mendistribusikan karya cipta kepada publik atau the distribution right. Undang-Undang Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pemilik hak cipta untuk mendistribusikan karya ciptanya. Secara virtual, apapun karya atau informasi yang dinikmati atau dikomunikasikan dari satu komputer ke komputer lainnya akan melibatkan distribusi muatan digital. Selanjutnya yaitu yang keempat, hak mempertunjukkan karya cipta kepada publik atau yang biasa juga disebut dengan the public performance right. Pemilik karya cipta juga memiliki hak eksklusif untuk mempertunjukkan karya mereka di depan publik. Hak ini berkaitan dengan segala jenis karya yang dapat dipertunjukkan atau diperagakan seperti karya sastra,
musik, drama, pantomim, film, dan sebagainya. Sifatnya yang harus dilakukan di depan publik, menyebabkan hak ini tidak berlaku bagi pertunjukan yang sifatnya pribadi. Selanjutnya, yang terakhir, hak memamerkan karya cipta kepada publik atau yang biasa disebut dengan the public display right. Hak cipta berkaitan dengan karya yang dapat dilihat, dinikmati oleh umum. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, hak ini disebut dengan pengumuman. Konsep memamerkan atau memperlihatkan di depan publik ini meliputi segala tindakan memperlihatkan suatu karya baik secara langsung ataupun dengan menggunakan film, slide, termasuk alat atau proses tertentu, seperti penggunaan komputer. Hak memperlihatkan dan hak mempertunjukkan mempunyai pengertian yang sama dalam kaitannya dengan aktivitas di depan publik. Secara virtual, semua aktivitas memperlihatkan karya cipta melalui internet dapat dikatakan sebagai memperlihatkan di depan publik. Contoh kasus pelanggaran hak cipta software di Indonesia. Yang pertama, software bajakan marak di Tangerang. Polisi tunggu laporan masyarakat. Peredaran DVD dan software bajakan di wilayah Kabupaten Tangerang kini tak lagi secara sembunyi-sembunyi. Banyak penjual yang memasarkan produk bajakan di pinggir jalan hingga mal di sekitar Tangerang. Penjualan barang bajakan yang bisa terlihat kasat mata nampaknya tak membuat pihak kepolisian bergerak cepat guna menerapkan hukum yang berlaku. Kita butuh bahan terlebih dahulu, tidak bisa main gerak begitu saja. Yang pasti, informasi terkait itu, peredaran DVD dan software bajakan kita akan terima, terangnya. Pihak kepolisian mengklaim telah melakukan langkah pencegahan dengan memberikan himbauan kepada masyarakat agar tak membeli barang bajakan berupa DVD maupun software. Yang kedua, aparat dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menindak 2 perusahaan di Jakarta yang menggunakan software AutoCAD bajakan. Masing-masing PT MI, perusahaan konstruksi dan teknik di bilangan Permata Hijau, dan PT KDK, perusahaan konsultan arsitek yang beralamat di bilangan Pasar Minggu. Penindakan di PT MI dilakukan pada tanggal 23 Februari 2009. Sementara PT KDK telah ditangani sejak tanggal 16 Februari 2009. Saat ini, penyidik masih memeriksa pimpinan masing-masing perusahaan. Keduanya akan dijerat dengan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta pasal 72 ayat 3. Mereka diancam denda sebesar maksimal 500 juta dan hukuman kurungan selama 5 tahun. Terang penyidik Mabes Polri AKBP Rus Haryanto dalam jumpa pers di Jakarta Selasa 24 Februari. Perusahaan polisi juga telah melakukan tindakan terhadap para pengguna software bajakan sejenis. Pengguna yang ditangkap umumnya di lingkungan perusahaan dan untuk kepentingan komersial. Sejauh ini, 8 perusahaan pengguna software jenis AutoCAD bajakan yang sudah kami tindak, terang Rus Haryanto. Ia mengatakan upaya pemberantasan software bajakan akan terus berlanjut, tidak hanya AutoCAD, namun juga jenis software yang dilindungi hak cipta. Selanjutnya yaitu pembajakan perangkat lunak. Pada awal tahun 2012 lalu, kita dikejutkan oleh ditutupnya salah satu situs file sharing terbesar, yakni Mengupload. Menurut informasi yang ada, hal ini terjadi karena Mengupload dianggap mendukung pembajakan, karena dalam situsnya memiliki berjuta-juta data ilegal yang salah satunya berupa perangkat lunak. Sehingga kasus ini sudah dianggap salah satu kasus kejahatan hak cipta terbesar di dunia yang langsung menargetkan penyalahgunaan situs penyimpanan konten dan distribusi publik untuk melakukan kejahatan hak intelektual. Kasus Mengupload ini sendiri dipandang melanggar ketentuan RUU yang dikenal dengan nama SOFA dan FIFA, yang mana merupakan undang-undang terkait hasil pembajakan serta beragam produk digital seperti film dan musik. Selanjutnya yaitu 122 polisi dilatih merangi software bajakan. Sebanyak 122 anggota polisi dari 15 Polda di Indonesia dilatih penanganan dan strategi memerangi tindak pidana hak cipta software oleh pengguna akhir. Pelatihan yang digelar di kawasan Ciumbeluit, Kota Bandung itu dibuka oleh Wakabareskrim
Mabes Polri Irjen Pol Paulus Purwoko. Ia mengatakan pelanggaran hak cipta software terus meningkat seiring perkembangan TI di negara ini. Untuk itu Polri selalu mengikuti perkembangan itu dan menyikapinya dengan peningkatan kemampuan personil penyidik, katanya. Dikatakan bahwa upaya aparat penegakan hukum dalam memberantas penggunaan piranti perangkat lunak atau software saat ini telah menunjukkan kemajuan. Hal itu seiring dengan makin gencarnya tindakan kegiatan pelatihan penanganan tindakan pidana pelanggaran hak cipta software. Sementara itu, Kanit Indakdir 2 Ekonomi, khususnya yang juga Ketua Panitia Pelatihan, Kombes Pol Riko Amirza Daniel menyebutkan bahwa pelatihan yang digelar pada tanggal 12-13 Juni pada tahun 2008 itu akan menekankan materi antara lain tentang pengetahuan aspek teknis seputar software, bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta software, dan ragam jenis piranti perangkat lunak software. Sebelumnya, pelatihan yang sama juga dilakukan terhadap 50 orang jaksa dari Kejati, Jakarta, dan Kejaksaan Agung pertengahan Mei 2008 lalu. Nah, dalam kaitan ini, polisi memegang peranan penting dalam penegakan undang-undang hak cipta, khususnya pelanggaran software bajakan. Nah, sebagian besar pelanggaran hak cipta software ini yaitu pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, terutama Pasal 72 Ayat 2 tentang peredaran software ilegal dan Pasal 71 Ayat 3 tentang memperbanyak untuk kepentingan komersial. Pelanggaran itu diancam hukuman kurungan maksimal 5 tahun penjara dan denda 500 juta, kata Riko. Ia menyebutkan kasus pelanggaran HACI menurun dalam 2 tahun terakhir ini, dari 1.522 kasus pada tahun 2006 menjadi 589 kasus pada 2007. Pelanggaran hak cipta tidak hanya cangkram hitam namun juga di software. Ia menyebutkan sepanjang 2007, jajaran kepolisian di Indonesia telah mengamankan sekitar 741 tersangka pelanggaran HACI, antara lain 12 tersangka pemilik pabrik, 61 tersangka duplikasi, serta 668 pedagang atau pengedar piranti bajakan. Hingga April 2008 tercatat telah 45 kasus dengan 45 pelanggaran HACI yang berhasil diungkap, kata Riko tersebut. Berikut ini adalah referensinya dari Adi Sumanto, ada dari Budi Raharjo, dan sampai dari Gautama Sudargo dari materi yang telah kami sampaikan tersebut. Sekian penjelasan dari kami tentang kasus pelanggaran hak cipta software di Indonesia. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.